Ya, untuk membahas apa saja faktor penghambat tersebut dan bagaimana menggarap industri keuangan syariah agar lebih optimal, di studio telah hadir Ketua Komite Masyarakat Ekonomi Syariah, Bapak Holil Nafis. Apa kabar, Pak Holil? Alhamdulillah, bikhair. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini, Pak Holil. Oke, kalau kita bicara mengenai satu pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala, bahwa kemudian sebaiknya sistem ekonomi syariah dibumikan. Apakah kurang membumi belakangan? Sehingga kemudian yang dirasakan oleh masyarakat terlalu complicated gitu ya secara sistem. Seperti apa? Sebenarnya dari ekonomi syariah itu harus membumi, karena harus linkit antara proses keuangan dengan proses sektor real, itu harus. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Wakil Presiden adalah bagaimana sistem ini lebih disosialisasikan, lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkau keuangan syariah ini. Nah, mungkin bisa lebih kita sosialisasikan soal financial inclusion itu, tentang keuangan inklusi, sehingga orang-orang yang tidak menjangkau keuangan bisa dijangkau, umpamanya di masyarakat yang kecil dan juga di masyarakat yang nggak menjangkau bank, itu bisa dihinggapi atau bisa juga didatangi oleh teman-teman di ekonomi keuangan syariah ini ya, di keuangan syariah ini. Nah, pembumian seperti ini yang memang penting, termasuk juga mungkin ada beberapa masalah-masalah berkenaan dengan istilah yang kadang-kadang orang tidak familiar, atau orang hanya melihatnya dari persoalan akad di awal, tapi tidak soal bagaimana sebenarnya implikasi dari ekonomi syariah ini. Sehingga acap kali orang masih melihat ekonomi syariah sama dengan konvensional, atau juga orang hanya berpikir ini istilahnya aja yang lebih sulit. Padahal tadi yang diinginkan oleh Wakil Presiden bagaimana sistem pola kerjanya, pola akadnya itu berbeda. Jadi kalau di ekonomi syariah itu menyampaikan tentang masing-masing akad, masing-masing pembiayaan itu ada akadnya tersendiri, dan itu pasti ada implikasinya tersendiri. Oke, ini keadaan yang sedikit kontras. Kita bicara mengenai kelembagaan syariah di Indonesia, kalau dibandingkan dengan negara lain, kita ada di posisi yang sangat baik gitu ya. Namun kemudian sosialisasinya kepada masyarakat yang mungkin dinilai masih kurang efektif. Cara sosialisasi yang efektif untuk bisa menginformasikan secara baik kepada masyarakat supaya memang ya semakin kenal semakin sayang dengan sistem keuangan syariah ini, Pak Holil. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia sudah sangat tangguh ya. Kalau di negara lain seperti Malaysia itu ada keterlibatan dari pemerintah langsung. Kalau di Indonesia kan berangkat dari masyarakat lalu diakomodasi oleh pemerintah. Nah, yang kita harapkan sebenarnya sosialisasi samping kita kepada masyarakat, ada pemerintah. Karena kekuatan yang paling kuat kan adalah pemerintah. Umpamanya sampai sekarang kita ingin punya bank BUMN syariah kan belum tercapai juga. Sehingga market share kita masih 4,92% kan. Dan kekayaan di perbankan kita syariah itu masih 250,55 triliun. Ini kan sulit naiknya, maka harus didorong oleh pemerintah, termasuk juga sosialisasinya. Kita bisa membuka umpamanya hal-hal yang berkenaan dengan sosial, berkenaan dengan keagamaan, itu bisa harus melalui keuangan syariah. Karena di sini juga ada value, ada etika di dalam proses bisnis. Yang kedua, bisa juga pemerintah mendorong berkenaan dengan charity, berupa zakat, wakaf, dan sedekah itu dimaksimalkan. Kita di Indonesia sampai sekarang ini masih belum memaksimalkan perolehan zakat dengan potensi yang sangat besar. Sekarang diperkirakan banyak dalam beberapa survei itu ada 400 triliun lah di Indonesia untuk zakat. Itu dari surveinya suatu lembaga survei. Tetapi kan belum meloleh pemerintah, ini bagian dari pendapatan negara. Kalau umpamanya bisa orang yang bayar zakat itu dia sudah dianggap bayar pajak, karena dia sudah membayar untuk kepentingan publik. Tetapi tentunya harus diatur bagaimana cara penerimaannya, bagaimana lembaganya yang baik, bagaimana juga pelaporannya dan auditnya, barangkali seperti itu. Sehingga dana-dana sosial bisa dimaksimalkan, dan ini yang bisa memfasilitasi adalah lembaga keuangan syariah itu. Toh untuk tujuannya adalah untuk membangun bangsa juga. Ada satu insentif yang diharapkan lebih otoritatif gitu ya. Ada satu aturan yang kemudian juga diikuti oleh berbagai macam elemen dari masyarakat. Oke, secara strategi komunikasi katakanlah, kalau kita perbandingkan dengan lembaga keuangan non syariah gitu ya, yang konvensional, mereka sangat agresif, mereka kemudian mengemas beberapa produk-produknya secara komunikasi yang mungkin mudah dimengerti gitu ya. Sejauh mana ini sudah di workshopkan gitu ya oleh teman-teman di industri keuangan syariah supaya memang ada satu strategi yang lebih mudah lagi dicerna ataupun mungkin dimengerti oleh masyarakat? Ya, karena memang bank syariah masih kecil, maka otomatis kekuatan untuk sosialisasi juga kecil. Jadi kekuatan dana, kekuatan berkenaan dengan infrastruktur, kita hanya
sekarang ini kantor cabang hanya 2.583 kantor cabang bank syariah itu. Maka bisa dibayangkan bisa sebesar apa kita sosialisasi. Oleh karena itu, karena ini baru tumbuh dan bagian dari alternatif ya, ekonomi alternatif di Indonesia, saya pikir pemerintah harus menyiapkan dana infrastruktur untuk melakukan sosialisasi ini. Ini yang dorongan-dorongan pemerintah. Di samping kita juga memaksimalkan peran masyarakat, ada tokoh agama, ya kan, karena ini berkenaan dengan syariah. Tetapi kita tidak untuk diskriminasi untuk agama tertentu atau kelompok tertentu, karena di dalam transaksi pun juga tidak membatasi apa-apa. Dan ternyata ini adalah bagian dari alternatif dari sistem ekonomi yang ada. Kita bisa melihat sistem ekonomi syariah ini dibanding dengan konvensional, beberapa kali terjadi gejolak-gejolak ekonomi ini paling tahan di tahun 97, 98, lalu juga kemarin itu tak tergoyahkan. Memang tidak bisa cepat karena sistem ekonomi syariah itu tidak mengandalkan pemodal saja. Kalau di konven kan orang memberikan modal lalu dia bisa mendapatkan hasil. Tapi di ekonomi syariah tidak. Dia memberikan modal harus dikelola dulu. Jadi penghitungannya di belakang. Kalau ada hasilnya baru dibagi hasil. Gitu. Bukan bunga ya. Kalau yang di konven kan ketika kita naruh uang kita udah bisa pastikan sekian dapat dananya. Maka menjadi rawan ketika orang di sini permainan hot money ya, yang masuk tanpa diinvestasikan lalu dia bawa itu yang pulang. membuat sistem konvensional lebih fragile kita dibandingkan dengan syariah. Ya, syariah lebih kuat, lebih kokoh. Baik. Padanan kata dari beberapa istilah syariah, sejauh mana ini bisa digunakan strategi untuk bisa lebih mensosialisasikan sistem keuangan syariah lah ya. Kita akan bahas usai jeda Pak Holil. Kami akan segera kembali. For some people, the world is full of obstacles. At UPH Executive Education, we believe that every obstacle presents an opportunity to see the world differently, to create something new, an opportunity to grow and transform yourself. Take this opportunity with an UPH Executive Education International Master of Management degree. Apply now. Ya, pemirsa, kembali di Lok Market Corner dan masih membahas mengenai bagaimana sebetulnya industri keuangan syariah ini dapat dikembangkan secara maksimal. Karena ini adalah menjadi satu industri keuangan yang memang sangat-sangat potensial. Mencari padanan kata untuk beberapa istilah di sistem keuangan syariah. Sejauh mana ini bisa menjadi satu strategi yang efektif sebetulnya? Saya saja kalau misalnya mendengar kata mudharabah gitu ya, saya mungkin akan nanya lagi, ini sebetulnya artinya apa? Walaupun saya sudah pernah diinformasikan sebelumnya. Ya, sebenarnya kan bahasa itu diserap dari bahasa Arab ya, sama dengan istilah-istilah ekonomi kita atau sosial kita dari bahasa Inggris. Hanya saja banyak orang yang tak mengenal bahasa Arab, lebih banyak mengenal bahasa Inggris di istilah-istilah ekonomi kan. Nah, umpamanya kita menyebutnya dengan musyarakah. Ini kan sebenarnya kerjasama. Jadi ada orang ada 2 atau 3 orang lebih, lalu punya modal bersama-sama untuk ngerjain sesuatu. Nanti hasilnya bisa dibagi berdasarkan dengan persentase dia kerjasama atau dia bekerjanya. Kalau mudharabah itu kan proses orang pemodal dan pekerja. Jadi orang yang punya modal memodalin orang yang bekerja. Nanti tinggal dari awal sudah ada kesepakatan, bukan berapa dia dapat hasil, tapi persentasenya berapa. Jadi dia dihitung di belakang. Yang penting yang pengelola ini tidak melakukan ya kecurangan, benar-benar jujur. Kalau memang rugi ditanggung oleh pemodal yang rugi. Nanti tinggal di awal disepakati apakah 50-50, apa 40-60, apa 50-50, tergantung kesepakatan. Tapi yang jelas setiap proses transaksi syariah itu ada pembagian hasil di belakang setelah ada hasilnya. Itu. Nah, seperti halnya akad salam itu kan sifatnya seperti kita ya order lah ya. Kita mau beli begini, maunya modelnya seperti ini, harganya berapa, speknya sekian, kita order sebenarnya. Nah, karena ini serapan dari bahasa Arab, maka kita pakai. Nah, di kita juga ada program yang barangkali juga sulit ditemukan di perbankan konvensional, adalah wadi'ah. Wadi'ah itu titipan. Jadi saya punya uang, saya mau titip ke bank, ya sudah kita titip, bahkan kita bayar biaya titip. Saya tidak mengharapkan hasil itu. Tetapi nanti dari titipan itu bisa diangkat lagi apakah ia dhamana atau tidak. Kalau memang dia boleh dikelola, dia hanya dikasih bonus, tidak boleh diperjanjikan di awal. Jadi ada berapa proses transaksi ya. Ya, ada istilah-istilah yang kemudian ini menjadi istilah-istilah signature lah ya dari sistem keuangan syariah. Ada kemungkinan mungkin dicari padanan katanya atau mungkin dirubah supaya memang masyarakat bisa lebih mudah langsung mengartikan satu istilah dari sistem keuangan syariah terhadap hal-hal yang mereka
cukup familiar? Mungkin tanda kurung ya. Oh, tanda kurung. Oke, itu bisa dilakukan. Bisa ya? dilakukan sehingga tidak hilang dari esensi nama. Lalu kurung orang bisa cepat mengerti. Sama dengan kita dalam penulisan ketika financial inclusion maka berarti keuangan inklusi kan gitu. Jadi orang baru diartikan. Oke, gitu. baik. Ya. Mungkin hal seperti itu. Baik. Satu insentif atau mungkin satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya menumbuh kembangkan sistem keuangan syariah adalah OJK berencana untuk memberikan insentif dalam hal LTV ataupun DP untuk masyarakat yang ingin mengambil rumah dengan skema KPR di lembaga keuangan syariah. Seperti apa Anda melihat ini? Saya pikir sangat-sangat berarti ya. Karena tahun 2012 itu ketika pembiayaan ya multi finance itu diberi kelonggaran dibanding dengan konvensional antara syariah. Jadi kalau konven itu bayar uang mukanya 25, tapi kalau syariah hanya 20, itu orang rame-rame membuka keuangan syariah di bidang pembiayaan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimanapun ketika kita bicara bisnis pasti bicara profit kan gitu. Di samping itu memang sistemnya di syariah itu berbeda dengan konven. Kalau di konven kita ngasih uang muka, cicilan itu kan bisa disesuaikan dengan perkembangan atau inflasi atau suku bunga ya, BI rate ya, kita bisa disesuaikan dengan itu. Tapi di syariah itu tidak mengikuti soal suku bunga atau BI rate itu. Jadi yang sering digunakan adalah akad murabahah. Jual beli ini harus memberitahu harga dasarnya, lalu dia mau ngambil profit berapa. Lalu umpamanya bayar 20% uang mukanya, tinggal 80%. Anggaplah kalau 1 miliar, kita umpamanya dia bayar 200 juta, tinggal 800 juta. Nah, dia mau dicicil berapa? Dicicil 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tergantung ini kesepakatan. Termasuk harga kesepakatan. Dan harus memberitahu harga asal dan juga profitnya. Nah, ini dalam proses penyicilannya tidak boleh berubah, tidak boleh ikuti suku bunga. Jadi harga fix di awal. Sehingga ketika diberi insentif di syariah itu akan lebih memudahkan orang mengambil pilihan ini. Karena memang tidak fluktuatif ya, jadi dia fix dari itu awal. yang harus kemudian dimengerti secara detail oleh masyarakat ya. Pak Holil, terima kasih atas informasinya. Semoga ini bisa menjadi satu media sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, dan semoga sistem keuangan syariah kedepannya semakin diketahui dan dikenal dan dicintai oleh masyarakat. Terima kasih Pak Holil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.